Harganya sendiri iPhone 7. 2 juta. Sound quality di iPhone 7 itu buat teman-teman yang main ML, wah, grafik yang sampai Ultra rata ya? kanan 60 fps, smooth dari awal sampai akhir, sampai 5 match mungkin masih bisa sih. Wah, gila. Halo teman-teman semua, Halo teman-teman semua. aku Atas Hergana dari channel TechDung, Teknologi Dung. Jadi channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, kali ini kontennya mengenai teknologi ya teman-teman, baru pertama kali nih. Dan aku mendatangkan seorang yang spesialis iPhone dan juga Apple nih. Mantep banget gak sih? Langsung aja kenalin temenku Andre. Halo teman-teman, nama aku Andre Gozali. Aku sebagai temannya Atasa nih. Aku di sini diundang untuk bisa gabung di YouTube-nya TechDung, mantep banget. Jadi ini semua ini punyanya Andre Gozali. Aduh. iPhone Pro, iPhone 11, iPhone 7. Gak boleh sombong sih ya. Gak boleh sombong, tapi ini punyanya semua. Emang gila sih dia sih. Apple spesialis gitu. Mantep banget ya. Kalian pasti penasaran kan pembahasannya apa nih? Jadi di tahun 2021 ini masih worth it gak sih pakai iPhone lawas? Khususnya pakai iPhone 7 ini. Ya nggak sih? Bener Itu pembahasan yang sangat kritikal menurutku. Jadi main question is apakah masih worth it untuk menggunakan iPhone 7 di tahun 2021? Gimana sih iPhone 7 itu spesifikasinya? Nah, kalau spesifikasinya sendiri sih dia pakai A10 Fusion ya, At ya. Jadi A10 Fusion itu teman-teman hanya dikeluarin di series iPhone 7. Jadi semua prosesor yang dipakai Apple itu udah nggak ada nama Fusion lagi. Kayak contohnya nih, mulai A11 hingga A15 yang ada di iPhone 13 itu udah pakai namanya Bionic. Nah, ngomong-ngomong tentang iPhone 7 menggunakan prosesor dari A10 Fusion ini, itu RAM-nya berapa giga sih? Kalau untuk RAM-nya sendiri tuh di yang kecil yang iPhone 7 doang itu 2 GB. Tapi 2 kalau giga ya? iya, kalau di yang seri Plus yang iPhone 7 Plus itu 3 GB. 3 giga. Oh, jadi Jadi beda ya. lumayan beda sih performanya. Untuk layar sendiri menggunakan IPS Full HD nih teman-teman, ada yang 47 inch dan 5,5 inch. Untuknya seri plusnya. Terus untuk storage-nya itu ada 32, 128 dan juga 256. Jadi ini adalah upgrade banget dari iPhone 6S. sebelumnya. Oh, iPhone iya, 6S itu kan 16 terus 32 dan juga 64. Iya benar. Dan juga untuk baterainya itu 1800 mAh ya sepertinya. Iya, kayaknya sih yang paling kecil ya, yang paling kecil itu iPhone 7 1800-an mAh lah. Dan nggak lupa itu iPhone 7 sudah pakai haptic ya, yang di bagian fingerprint-nya. Benar Oh kan? iya, bener banget. Jadi iPhone 7 itu udah pakai haptic touch nih teman-teman. Jadi udah nggak pakai tombol-tombol yang cetuk-cetuk gitu. Karena kalau misalnya pakai tombol yang fisik itu kan bikin rusak kan, iya, gampang rusak. bener sih. Nah, mulai iPhone 7, iPhone 8, series terakhir yang menggunakan tombol home, itu mereka menggunakan haptic touch yang mana itu sebagai kayak tempelan doang sih Iya, sebenarnya. tempelan doang ya. Tempelan doang. 3D touch seperti itulah Iya, kayak pas kayak 3D di touch sih. iPhone 6s dulu. Iya, terus ada juga nih fitur yang paling beda dan dimulai dari iPhone 7 juga. Itu adalah namanya haptic touch. Tahu nggak haptic touch? Apa itu? Yang kayak kita misalnya nih, kan ada 3D touch nih, 3D touch. Nah, Yeah. haptic touch itu kayak misalnya kita lagi baca-baca filter Instagram itu kan ada getar-getarnya. Oh, Itu haptic touch. iya. Vibrate-nya jadi bener-bener kayak Iya, kerasa gitu Kerasa loh. ya. Kayak nyentuh apa ya gitu. perpindahan nggak sih? gitu ya. Oh, iya. Bener. Jadi emang attention to detailnya dapat banget pas itu ya. Sebenarnya iPhone 7 itu memang upgrade besar-besaran sih dari Apple karena iPhone 7 kan udah mulai anti air nih. Itu Oh memang iya benar-benar. anti air, terus juga udah mulai punya banyak fitur yang upgrade lah dari seri sebelumnya. Kok ngamuk? Nah, ngomongin tentang iPhone 7 itu rilisnya kapan sih? Kalau rilis global itu sebenarnya tahun 2016 di bulan September, tapi kalau di Indonesianya itu pada bulan Maret. Jadi emang zaman dulu itu iPhone kalau rilis di Indonesia tuh emang agak lama Agak sih. lama, lebih lama ya. Iya, beda kayak sekarang. Kalau sekarang ini kan paling rilisnya September, di Indonesianya udah Desember ya nggak sih? benar. Jadi emang dulu tuh relatif lebih lama kalau mau dapat yang resmi. Makanya banyak yang inter. Iya, ya. bener banget. Nah, gitu. Itu harus digarisbawahi. Nah, untuk performa iPhone 7 sendiri di iOS 15 itu gimana sih? Menurut lu gimana, Andre? Kalau iOS 15 sendiri peningkatannya cukup sih ya, cukup banyak nih plusnya ya. Plusnya Iya, tuh iya. banyak banget sih. Kayak misalnya nih, sih. sound quality di iPhone 7 itu tambah Gila.
Gila Waduh. banget sih. Apalagi nih aku pengguna Apple Music kan, nggak sombong nih, Nggak sombong. tapi kan Bayar 50.000 per bulan. Nggak ada yang ngerti ya. enggak. Tapi memang jujur ini yang bikin aku notice kalau iOS 15 tuh bagus karena ada fitur yang baru nih, namanya Dolby Atmos. Iya benar-benar. Dan juga lossless audio nih. Jadi apa tuh? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih dengerin musik pakai AirPods Pro atau AirPods 2 atau juga dari speaker langsung, itu jujur lebih meningkat sih kualitasnya karena satu, Dolby Atmos-nya tuh sudah sudah support kan di Apple Music, terus juga fitur lossless-nya apalagi high res itu gila sih, bagus banget, gacor banget sih, parah. Itu yang aku bener-bener kerasain pas upgrade di beta, kan aku user beta nih. Oh iya benar-benar. Jadi pas di 14 ke 15 itu sound quality-nya dari speakernya udah beda banget. Mungkin lebih jernih Iya, dan lebih juga jernih. lebih instrumen musiknya lebih kelihatan seperti gitar, benar-benar. bass dan drum tuh lebih ketara gitu ya. Dan mid-nya juga udah disetting. Oh iya, ada satu lagi yang Apa bikin itu? aku tuh notice kalau iOS 15 tuh bagus nih. Jadi dari iOS 13 hingga iOS 15 ini aku ngerasa baterai yang paling awet adalah di iOS 13 dan 15. Oh. Karena oke. di iOS 15 bukan 15 tok loh ya, yang 15.01.02 sampai 15.1 itu bener-bener awet banget. Bisa kayak grafik baterainya tuh bagus gitu loh. Oh iya, I see. Bisa lebih awet, emang bener sih kalau di iOS 15 tuh bikin awet baterai, aku setuju banget sih kalau itu. Gila ya, keren juga ya, maksudnya iPhone keluaran 2016 loh. Iya, kan? bener banget. 2016 yang notabene baterainya cuma 1800 mAh aja bisa lebih awet gitu. Iya kan? Bener banget sih. Daripada iOS 14 ya. Iya, bener iOS 14 berat banget sih. iOS 14 tuh masih betanya kan istilahnya, baru pertama kali ada fitur widget itu loh. Ah iya. Nah, I iya. see. Oke. Upgrade-nya di 15 sih. Mantap. Nah, tadi bicara tentang kelebihan-kelebihan juga, apakah ada kelebihan di bagian kamera dan juga untuk performa gaming dari prosesornya gimana nih? Nah, kalau performa gaming sendiri itu jujur bagus. Bagus ya, mantap banget ya. Bagus, karena apa coba? Buat teman-teman yang main ML, wah itu kayaknya gila sih. Gila ya. Karena dengan iPhone 7 harga 2 jutaan itu bisa dapat grafik yang sampai Ultra. rata kanan. Rata kanan ya? Rata kanan. Berarti rata ultra. kanan FPS-nya high ya? Oh, jelas 60 FPS. Oh, manteng. Pokoknya kalau misalnya HP-nya itu adem, nggak panas ya, itu bisa bener-bener smooth dari awal sampai akhir. Sampai 5 match mungkin masih bisa sih. Wah, gila. Kacau banget lu. Tapi biasanya sambil nyolok baterai ya. sambil ngecas Sambil mainnya. ngecas maksudnya. Tapi untuk performa gaming sih, kalau nyari grafik dan juga smooth, wah gila sih main ML. Dan untuk kamera sendiri gimana nih? Untuk kamera sendiri sih aku ngerasanya upgrade ya. Bikin skin tone-nya lebih bagus sih iya. Tapi untuk masalah overexposure itu kacau sih di iPhone 7 Agak kacau. agak parah banget. Jadi emang di-upgrade kan ya, iPhone 7 kan kameranya di-upgrade sama flashnya juga tuh. Oh Flash kan iya. ada 4 sekarang. Nah, sekarang tuh kalau di iPhone 7 menurut aku ngomongin kamera mending langsung ke 8 sih. Oh, gitu ya. Tapi ya masih oke. Masih oke lah. Masih oke Kalau lah. misalnya dibanding 6S, masalah backlight itu masih bagus 6S sih. Tapi kalau iPhone 7 nyari skin tone, mungkin pengen lihat yang golden hour nih, mukanya lebih Oh, celong, iya, lebih tahu, kinclong itu iPhone 7 boleh sih, bagus. Ya kok. kayak gini lah contohnya. Ya kayak foto-foto artis gitu lah ya Iya, kan. betul banget. Dan nggak lupa story Instagram no patah-patah. Oh, Wah. iPhone itu nggak bakal patah-patah men, nggak bakal. Nggak bakal. 4S meninggal anjir. Tapi yang penting iPhone pasti bagus untuk story Instagram. Bener ya? Iya. Untuk media sosial pokoknya posting-posting gitu. Aduh. Uh, Nah, sekarang ini kan udah pakai iOS 15 yang terbaru Iya, nih. betul banget. Apple udah ngeluarin iOS 15 di bulan September 2021. Bener gak? bener. Nah, pengalamannya gimana sih di iOS 15 dibandingin iOS 14? Iya nggak? Iya, jadi gini At, kalau ngomongin iOS 15, sebenarnya iOS 15 tuh upgrade dari iOS 14, ya nggak? Bener. Pastinya Ya, dong, pastinya. Harus. Setuju juga kan penonton? Setuju. Nah, kalau masalah performanya sendiri dibanding iOS 14 itu menurut aku sih secara sistem untuk Apple-nya sendiri memang lebih bagus sih. Secara smooth, lebih smooth memang lebih Animasinya grafiknya- ya. animasinya lebih bagus, terus grafiknya juga lebih smooth lah. Ya, oke. Tapi
banyak banget orang yang ngeluhin bugs di iOS 15, bener nggak sih? Oh iya, ada banyak bug ya ternyata ya. Banyak, apalagi bug storage nih yang teman-teman mungkin ngalamin nih ya. Apalagi Andre sendiri kan pengguna iPhone 7 ya. Iya, pengguna iPhone 7. Jadi untuk performanya sendiri sih menurut aku bagus untuk sistem di Apple-nya. Tapi aplikasi-aplikasi yang support itu belum banyak. Jadi belum sinkron lah. Kayak Tokopedia masih sering force close. Force close, iya bener. Padahal di iPhone 11 kan. Iya. Terus di Instagram juga yang belum bisa switch nih dari kamera belakang ke kamera depan. Nah, itu juga agak gimana-gimana iya ya, sih, agak menyusahkan sih. kan. Padahal kan konten kreator kan juga butuh kayak biar ngasih tahu kamera belakangnya gimana, habis itu kamera depan. Agak nyusahin sih ya. Betul banget sih. Kalau ngomongin iOS 15 sih, menurut aku untuk saat ini ya, yang masih nyaman di iOS 14, mending tetap stay di 14 dulu deh. Karena iOS 15 ini jujur agak bermasalah. Karena aku sendiri yang storage-nya 256, itu banyak bugs nih. Banyak bugs-nya termasuk di bug storage nih. Jadi sistemnya di settingnya itu bisa nyampe 40 GB sendiri loh. Bahkan ada sampai 80 GB. Gila sih itu parah banget sih. Gimana kalau orang yang punya iPhone 7 cuman 32 GB? Waduh, meninggal. Aduh. Makanya kalau menurutnya Andre sendiri ya tetap stay 14 dulu. Nanti kan mungkin bug fixes kan biasanya kan iOS 15.5 mungkin apa gimana gitu kan. Iya sih, mungkin kalau yang belum update nih di iOS 15 bisa nunggu iOS 15.5 mungkin ya nanti di bulan apa nggak tahu. Soalnya ini kan masih 15.1 dan aku pun sendiri kupikir sudah bisa terrealisasi gitu loh ya. Ternyata Zong untung pakaian 256 GB ya. Iya, untung 256 GB ya teman-teman. Jadi aman lah ya. Nah, kita tadi udah membicarakan mengenai kelebihan dan kekurangan dari iPhone 7 di iOS 15. Nah, sebelum iOS 15 sendiri kan ada iOS 14 kan, harusnya bisa upgrade ke 15. Nah, lebih mending stay di iOS 14 atau iOS 15 nih Andre? Kalau dari aku sendiri sih mending stay di 14 ya untuk saat ini nih, karena masih banyak banget aplikasi yang belum support di iOS 15. Jadi sayang banget sih kayak misalnya Tokopedia tadi kan force close sendiri, terus juga Instagram masih belum bisa switch nih beberapa, tapi kayaknya udah di fixin sih sama Instagramnya. Jadi memang dari developer aplikasinya tuh belum support di iOS 15, belum banyak yang memperbarui tentang itu sih. Jadi kayak mending stay di 14 dulu, nanti kalau udah 15.5 itu baru deh di upgrade. Berarti solusinya kalau mau aplikasinya lancar pakai iOS 14 tapi dengan mengorbankan baterai juga kan? Baterai dan juga fitur-fitur. Dan kalau untuk iOS 15 ya harus siap dengan bug-bug yang ada, tapi dengan performa baterai yang lebih oke dan juga fitur-fitur yang terbaru dari iOS. Bener gak? Bener banget. Nah, harganya sendiri iPhone 7 di tahun 2021 berapa ribu nih? Wah, ngomongin harganya sendiri murah banget sih ya. Berapa tuh? Kasih tahu. 2 juta. Wow. Gila, murah sekali guys. Padahal dulu awal-awal iPhone 7 di tahun 2017 ya Indonesia ya. Itu berapa ya? 12 jutaan. Gila. Sekarang sama kayak harga iPhone 12. Oh iya bener ya. Selalu dah iPhone lah. Aduh. 2 jutaan guys. Untuk yang seri paling kecil ya, 32 GB. iPhone 7 dan doang. 128 GB ya sekitar 2,5 lebih ya. Iya, 2,8 lah ya. Ya, nanti kita kasih tahu harga-harganya di sini, dan juga 256 mungkin sekitar 3 juta kurang dikit. Murah banget. Dengan performa yang masih oke gitu ya. Iya, kalau masalah harga sih sebenarnya bisa di-compare ya, iPhone 7 dan iPhone 8 tuh sekarang harganya tipis-tipis kan, antara 2 jutaan. Kalau yang 32 GB kan 2.100.000, 2.200.000 paling dapat kok sekarang. Dapat ya 32 GB. Kalau yang 128, tapi kalau menurut aku sendiri ya, itu mending beli yang storage-nya paling besar karena ngaruh ke fitur dan juga ke baterai. Oh iya benar. Ngaruh banget. Jadi apalagi kalau mau yang iOS 15. iya, mending langsung ke yang 256. Yes. Karena ngaruh ke performa, teman-teman. Yes, bener banget. Nah, bicara tentang kesimpulan atas pembicaraan kita. Apakah iPhone 7 worth it dipakai di tahun 2021? Ngomongin worth it atau enggaknya tergantung. Ini tergantung karena tergantung siapa yang pakai dan buat apa nih. Nah, gitu. setuju banget. Kalau misalnya nih buat HP utama, itu menurut aku sih nggak semua orang bisa pakai ya. Kalau misalnya teman-teman nih butuh kamera yang bagus, konten kreator, terus juga suka desain, kuliahnya berat mungkin, anak teknik atau enggak, apapun itulah desain visual, itu menurut aku sih kurang ya. Kurangnya karena
Kalau misalnya ditarik matahari siang-siang nih, take video atau take foto nih, fotografer gini. Iya. Itu bikin ini ya, bikin baterai cepat habis. Itu jujur. Oh, Bikin iya. cepat habis banget. Karena kita nggunain fitur kamera kan. Ini tuh memang Apalagi bikin- kameranya iPhone selalu bagus. Oh, itu Iya jelas kan, banget, pasti jelas banget. jelas. Nah, terus kalau buat teman-teman yang mungkin buat sosmedan aja atau buat nggak penting-penting banget lah, nggak main game ya, terutama game juga, itu menurut aku sih worth it aja ya kalau buat sosmedan doang. Terus kayak ya emang pengen punya iPhone aja, itu kayaknya worth it sih. 2 jutaan pakai iPhone Apple Pro. Waduh. Aduh, apalagi iPhone 7 Aduh, sih. gengsi boba kecil. Masih oke kecil ya. Iya. Makasih banyak nih Andre udah datang di Tech Dung channel ini. Semoga teman-teman juga jadi tahu ya apakah mau ngambil iPhone 7 di tahun 2021 ini, apakah mending Xiaomi? Enggak tahu. Ini Apple. Intinya worth it apa enggak? Nah, intinya adalah worth it. Worth it to buy iPhone 7 in 2021. Oke, kita ke konten selanjutnya ya, ketemu lagi. Sekian dan goodbye. Bye.